Ayo. Rehat. Iya, menurut. Oh, kalau teleponan. Bukan. Siapa? Oh iya. Pagi bang. Ya, Bang Rasman, agenda hari ini seperti apa, Bang? Ya. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Di atas itu sudah ada rame beberapa pengacara saya. Jadi prinsipnya dengan tim ada Pak Riha, jumlahnya ada 33 orang ya, yang menjadi kuasa hukum saya di kasus ini. Prinsip saya adalah kedatangan saya hari ini dalam rangka memenuhi panggilan penyidik yang sudah dikoordinasikan dengan Pak Kapolres, Pak Kasat, Kanit, untuk saya diperiksa sebagai korban dan sekaligus pelapor terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani Mawardi kepada saya beberapa hari yang lalu, dan itu sudah diakui juga oleh yang bersangkutan bahwa dia mengatakan bukan saja pantas untuk ditonjok, tertonjok itu dalam terminologi bahasa Indonesia kan pukul ya, dan bukan saja pantas untuk ditonjok, tapi pantas untuk diinjak. Nah, ini sebuah pengakuan, dan saya hanya pesan Pak Kapolres, Kasat, Pak Kapolda, ya ini semua sudah mata tertuju ke sini, semua perhatian tertuju ke Polres. Saya terima kasih banyak lawyer yang sudah respon mendukung saya, bahwa seyogianya lawyer itu mendapat pengamanan dalam pengertian secara spesifik, dan justru saya dianiaya di kantor polisi, dan seharusnya juga di situ saya aman, tapi justru tidak aman. Begitu juga dengan saya dalam rangka membawa Loli yang melarikan diri untuk menyerahkan ke polisi, bukan saya sembunyikan. Jadi saya minta tegakkan hukum, buktinya sudah ada, visum ada, video ada, jadi tidak ada dasar untuk yang bersangkutan ini untuk tidak tersangka dan diproses secara hukum, supaya tidak terjadi lagi kesombongan seperti itu. Begitu. Luka abang gimana bang? Hah? Luka abang Ya bang? sudah kita tambahi kemarin, diobati terus kan, tapi kan ada darah di situ semua kan. Seyogianya saya itu beberapa hari itu nggak bisa masuk, pada saat saya istirahat, tapi karena Loli saya juga harus urusi, dan apapun ceritanya urusan Loli ini kami akan jaga, kita akan kawal sampai beliau itu nanti Loli bisa berumur 18 tahun. Barangkali singkat Pak Rihat. Baik, belum kita kata. Saya pikir ini sudah cukup sangat jelas apa perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap klien kami Dr. Ran, karena ini tidak ada lagi suatu keraguan untuk melanjutkan perkara ini, harus ditingkatkan sampai tersangka. Kenapa? Karena ini unsurnya sudah jelas, buktinya sudah jelas, korbannya jelas, Pengakuan juga. dan korban jelas ada berdarah-darah, ya kan? Dan juga jelas di depan para penegak hukum. Dan kedua ada jelas ada pengakuan, malah dia bilang itu belum apa-apa. Jadi ini memang harus jelas, perkara ini udah harus duduk sesuai dengan aturan hukum dan harus segera diproses sebagai tersangka. Terima kasih. Ada bukti baru nggak, Bang? Bukti baru Ada, lengkap. Total ada berapa bang bukti bang? 6. 6 barang bukti. Ada video saya, video pertama video saya waktu pukul berdarah, kemudian video saya setelah pulang dari RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina ada di wawancara media, kemudian keterangan saksi dari saya ada 2 orang, kemudian video dari NM sendiri yang mengaku telah menonjok saya. Jadi
nanti tambah yang lain. Oke. Oke. Ya. CCTV dari Polres. Berapa bang diulangi lagi pun 33 pengacara ini kalau saya biarkan bisa ratusan. Cuma saya tidak mau juga terlalu ramai di dalam. Tapi ingat ya, ini pengacara yang penegak hukum dipukuli di kantor penegak hukum. Jadi kan bukan saya berarti tidak bisa memukul dia, bisa banget. Apalagi dia bilang dikeroyok dia. Kalau dia dikeroyok, habislah dia. Ya, Bang, kira begitu. yakin nih kita bakal di. Kok yakin? Haruslah. Kalau sempat orang sudah jelas terbukti begitu, terus sudah ada pengakuan juga, ada saksi juga. Jadi mau diapain dia? Dia yang punya negara ini. Enggak, mungkin harus lewat saya ini kita ini baru apa ya Pak Riyad ya? Iya, betul. Mungkin lewat kita, dia ini baru ada efek jerah gitu. Dulu udah masuk penjara sekali, tapi sayang waktu itu pelapornya malah diperiksa di persidangan nggak pernah datang. Makanya dia lolos, bukan karena dia tidak bersalah. Ya. Makasih Nah, saya terima kasih lah buat Fitri, buat yang lain dan saya lihat itu ada katanya Hotman sudah dihubungi Nikita Mirzani. Ya, dia bilang, "Oh, saya kan mempelajari kasusnya kan nggak dari awal." Ya, kan selama ini suka cuak-cuak. Gabung aja Hotman kau di sana ya. Oke. Nggak akan kuat Fahmi menghadapi ini sendiri gitu loh. Kasihan juga kan kau tangguh kau. Bang, CCTV Polres akan jadi bukti kah? Hah? Menolak permintaan Nikita, Bang. Kenapa? Hotman menolak permintaan Nikita untuk Nggak tahu saya kenapa dia tolak. Padahal ini cari kasus viral dia, nebeng. Dia bilang saya kasih satu data ya, bahwa Hotman itu sering kok nangani kasus nggak dari awal. Contoh kasus mana? Kasus Vina Eki. Dia kan di akhir juga. Yang kedua, dia nangani kasus rektor Universitas Udayana. Itu kan juga di akhir. Begitu juga dengan Budi Said. Itu cerita Budi Said itu udah lama. Klien saya juga waktu itu Action Gra ini kan. Jadi itu sudah dari awal. Dan kasus ini dari awal dia ikuti kok. Dia udah komen. Cuma mungkin dia nggak berani head to head sama Pak Riyad, ya kan, sama kita semua. Oke? Thank you ya. Kita lihat aja sejauh mana Polres ini mampu mengatasi. Saya dalam Polres loh, bukan di luar Polres ya. Kalau di luar saya dipukuli masih boleh. Ini di sini nih. Ini saya tunjukin kalian. CCTV dari Polres akan jadi bukti. Iya dong, di sini ya. Jadi kejadian itu begini. Ini CCTV ya. Ini CCTV. Di sini istri saya didorong-dorong. Gitu ya. CCTV di mana Bang tadi Bang? Ini CCTV. Ya. Terus didorong-dorong kan? Istri saya didorong-dorong, Kemudian istri saya itu saya begini. Ya. Nah, saya nggak mikir nih kalau dia ini mukul saya. Dia datang tiba-tiba atau gimana Dia Bang? udah di sini dorong-dorongan sama istri saya. Tup, dihajarnya saya dari sini. Tup, sini. Nah, sebelum itu saya di dalam ini. Maaf ya. Saya di dalam ini. Nah, ada Loli, ada saya, ada istri saya, ada tim saya. Kemudian dia ribut di sini. Kemudian saya buka. Oh, kenapa ribut-ribut gitu? Kita lagi konseling. Itu. Nah, dia langsung ditonjoknya. Ini dipukulnya kepala istri saya. Dan itu dilihat langsung oleh Bu Umi sini. Ada pejabat. Bu Umi ini yang malam itu, ini beliau ini di kantor saya OB sekaligus kepercayaan saya di rumah. Nah, dari situ kemudian dia pukul kepala istri saya. Tapi saya masih berpikir sudahlah. Sebenarnya malam itu kalau dia datang ke saya baik-baik, saya akan coba komunikasikan dia dengan anaknya. Lalu kemudian saya duduk di sini. Ini saya praktekin ya. Iya Bang. Saya duduk di sini. Nah, lalu kemudian dia di situ. Dia bilang-bilang, kau terdakwa. Dia datanglah kemari. Lalu kemudian dia begini-begini ke saya. Dengan yang begini nyosor apa? Mati-mati saya. Keluarlah istri saya. Terus saya bilang, kau kenapa pukul kepala saya? Langsung didorongnya. Itulah kejadiannya. Jadi saya kira di situ dia itu ada fakta hukum semua, nggak bisa lagi dia menghindar. Apalagi dia udah mengakui gitu. Jadi saya nggak ngerti apa orang ini sehat atau nggak sehat, tapi yang pasti nanti kalau udah diproses kan akan ketahuan itu. Ini sehat apa enggak atau pura-pura gitu. Bang, saat ditonjok ada kata-kata mungkin dari keluar dari mulutnya, Bang.
masalah pakaiannya? Saya nggak lihat lagi karena saya udah langsung ke dalam, berdarah, tangan saya ada terus dibuat Laporan. RP, lalu kemudian saya divisum dan itu bukannya sudah tahu, Kasat sudah tahu, bahkan malam itu saya dengan Kasat dan Kasat adik saya AKBP Ardian, beliau arahkan langsung panggil anggota dia untuk bawa saya ke RSPP. Jadi di sini kejadian ini kantor polisi ini kan? Ya udah. Bang kacamata bengkok itu saat melerai atau saat Betul, pemukulan? kacamata saya itu bengkok dan iya setelah selesai pemukulan itu. Berarti abang nggak ngelawan sama sekali ya? Untuk apa saya lawan dia perempuan ya? Jadi hari ini agendanya apa bang? Diperiksa sebagai korban yang dianiaya oleh Nikita Mirzani. Saya nggak mau sebut lagi diduga karena memang dianiaya. Apalagi dia udah ngaku kan? Oke, thank you. Terima kasih. Tolong dong. Polisinya. Bang. Panggil. Oke bang. Terima kasih bang. Dan nanti kita lihat. Abang udah bikin nama siapa aja bang? Kita lihat nanti kan yang mana, yang pasti darahnya ada kan. Saya nggak mau munafikan dalam hidup. Kalau udah memang udah begini ya itulah dia gitu ya. Oke bang, thank you bang. Abang masuk aja dulu bang. Ada masuk bang, pengacaranya ada. Ayo. Oke bang. Didampingi oleh siapa aja bang? Ayo kita. Di dampingnya ada pengacara saya jumlahnya 33 orang. Tapi saya minta mereka tidak usah semua datang. Wapi langsung ya Wapi ya. Bang kesini bang, foto bang. Yuk, makasih.